Shalom, apa kabar saudara hari ini? Saya harapkan dimanapun saudara berada, saudara ada dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Hari ini saya Pendeta Muda Jessica Abraham kembali mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan mengenai hikmat dalam kesesakan. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari Amsal 2 ayat 6 sampai 11. Amsal 2 ayat 6 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Saat hidup kita diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan, misalkan ketika bangun pagi, kita bersiap, kita mulai berpikir hari ini pakai baju apa ya. Di sana kita membutuhkan hikmat. Kemudian kita mungkin mau siap-siap, mau sarapan, kita juga berpikir kita mau makan apa ya. Di situ ada banyak pilihan dan saudara perlu menentukan mana yang harus dipilih. Ketika perjalanan pergi misalkan mengantar anak ke sekolah atau ada yang kuliah atau ada yang pergi ke kantor, kita juga diperhadapkan untuk mengambil jalan yang mana ya yang kira-kira memberikan perjalanan yang terbaik dan kita bisa sampai dengan tepat waktu. Tentu contoh-contoh tadi ada yang penting dan ada yang tidak terlalu penting. Tapi pada intinya di dalam kehidupan kita ada begitu banyak keputusan yang harus kita buat. Dan keputusan-keputusan yang kita buat itu saling berkorelasi sehingga dibutuhkan hikmat yang luar biasa untuk menentukan sebuah pilihan. Saya teringat ada seorang petani yang biasa mendagangkan atau menjual hasil panennya ke kota. Dia pada saat itu bertani dan panen kentang. Ketika hendak dibawa ke kota, beberapa kali coba awalnya selalu dia ketinggalan sama teman-temannya yang lain. Karena ternyata teman-temannya yang lain punya pegawai-pegawai yang membantu dia untuk mensortir hasil panen yang ada. Seperti kentang. Kentang yang kecil, yang sedang, yang besar perlu disortir dulu, baru dimasukkan ke dalam mobil truk dan dibawa ke pasar untuk diperdagangkan. Tapi sayangnya si pedagang ini dia nggak punya orang untuk bantu dia. Untuk bisa tambah orang dia belum mampu. Akhirnya dia berdoa sama Tuhan, dia minta hikmat. Gimana caranya Tuhan saya bisa dagang dan nggak ketinggalan sama teman-teman yang lain. Akhirnya dia mendapatkan hikmat. Dan dia bilang, oke, ketika saya selesai panen, saya mau masukkan langsung ke dalam kotak-kotak yang ada, nggak usah disortir, saya masukkan ke truk dan saya akan ambil jalan yang berbatu, jalan yang tidak semulus jalan tol. Dia lakukan itu dan benar ketika dia sampai di pasar ternyata karena truknya itu naik turun, si kentangnya itu bergerak-gerak dan kemudian dia mensortir dirinya sendiri. Yang paling kecil di bawah, yang sedang di tengah, dan yang paling atas itu tentu yang paling besar. Dengan demikian dia bisa mensortir semuanya dengan waktu yang sangat efektif dan efisien di perjalanan. Dan dia bisa menjajakan kentangnya ini untuk dibeli oleh orang-orang di pasar lebih cepat dari teman-temannya yang lain yang punya banyak bantuan. Ini merupakan salah satu contoh dari penggunaan hikmat. Hikmat di sini kita lihat bahwa ini lebih dari sekedar informasi. Kalau kita ingat Raja Salomo di Amsal 3 ayat 13 sampai 14 pernah berkata, "Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas." Wow, bahkan Raja Salomo sendiri bilang bahwa hikmat ini lebih berharga dari emas. Pengkhotbah 10 ayat 10, Salomo juga berkata bahwa yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat.
Hikmat sekali lagi berbeda dengan sekedar pengetahuan. Pengetahuan biasanya berhenti di informasi saja. Mungkin saudara dan saya punya pengetahuan yang sama. Misalnya pandemi COVID-19 sudah hampir selesai, ya, sudah dianggap menjadi endemi. Dan kita juga tahu orang sudah bosan di rumah. Tetapi orang yang berhikmat adalah orang yang punya kemampuan untuk mengkaitkan kedua informasi tersebut untuk membuat sebuah keputusan. Misalkan ada orang-orang yang jadi memiliki ide-ide bisnis baru yang dilahirkan. Ada orang-orang yang membuka cabang-cabang baru di tempat yang tidak pernah terpikirkan untuk bisnisnya. Karena apa? Karena ada pengetahuan yang kemudian diolah, ya dimengerti, ada hikmat yang mengelolanya di sana sehingga ada keputusan yang dibuat. Di dalam kehidupan Raja Salomo, kita tahu Raja Salomo adalah orang yang punya hikmat yang luar biasa. Kita tahu kisahnya di 1 Raja-Raja 3, bagaimana dia diperhadapkan dengan seorang anak yang diakui oleh 2 orang ibu. Jadi ada 2 ibu yang sama-sama bilang, wah ini anak saya. Yang satu lagi anaknya mati. Jadi yang mati anaknya kamu, yang hidup anaknya saya. Dua-dua ibu itu bilang seperti itu. Dan dulu belum ada CCTV, jadi mana tahu ini anaknya siapa. Tapi Raja Salomo punya lebih dari sekedar pengetahuan. Tentu dia tahu seorang ibu mengasihi anaknya. Tetapi karena dia punya hikmat, dia mengelola pengetahuan itu satu step lebih tinggi. Di mana dia akhirnya bilang ke Algojo, ambil pedang, belahlah ini anak yang masih hidup. Satu berikan kepada ibu yang pertama, satu lagi setengahnya diberikan kepada ibu yang kedua. Wah, dengan demikian ibu yang asli bilang, Raja jangan lakukan. Biarkan anak itu tetap hidup, berikan saja sama ibu yang satunya. Sementara ibu yang satunya bilang, oh iya bunuh aja. Kita bagi 2 biar adil. Dan dari situ Raja Salomo sebagai seorang yang berhikmat mengetahui mana yang merupakan kebenaran. Tentu buat kita bilang, gampang untuk melakukan hal itu. Nanti kalau ada diperhadapkan dengan peristiwa yang mirip ya, saya juga bisa melakukan hal yang sama. Belum tentu saudara. Kita merasa ini satu kasus yang mudah karena sudah kita dengar berpuluh-puluh kali. Tapi pada zaman Kerajaan Salomo, hal ini menjadi sesuatu yang menggegerkan dunia. Karena ini merupakan sebuah hikmat yang luar biasa yang dimiliki olehnya. Dari mana Salomo mendapatkan hikmat seperti itu? Dia meminta kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Bagaimana caranya agar kita juga bisa berhikmat? Yakobus 1 ayat ke-5 berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Ya, jika kita membutuhkan hikmat, kita harus memintanya dari Allah. Hikmat manusia dengan hikmat Allah itu berbeda. Tentu banyak orang yang mempertentangkan keduanya. Tapi kalau saya baca dengan benar, hikmat manusia pun itu sebetulnya berasal dari Allah. Karena manusia hidup diciptakan itu dari Allah. Jadi tidak mungkin manusia punya hikmat dari dalam dirinya sendiri. Tetapi yang membedakan adalah hikmat manusia adalah kemampuan yang diberikan oleh Allah tapi kemudian digunakan oleh manusia untuk kepentingannya sendiri. Tanpa lagi memikirkan Allah sang sumber hikmat. Sementara orang yang punya hikmat Allah adalah orang yang mendapatkan kemampuan hikmat dari Allah dan dia mau menjaga apa yang dia lakukan sesuai dan seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi perbedaannya itu terletak di apakah orang tersebut menggunakan hikmat untuk menentang Allah ataukah justru hikmat yang Allah berikan digunakan untuk memuliakan Allah. Kalau kita lihat di sini ada orang yang punya hikmat manusia lebih dominan daripada hikmat Allah. Meskipun tentu sekali lagi hikmat manusia pun didapat dari Allah, tetapi dia menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Siapakah dia? Namanya adalah Raja Saul. Saul adalah orang
yang ketika kepepet dia memakai pengertian manusianya. Di dalam 1 Samuel 13 diceritakan bahwa suatu kali Israel dikepung oleh orang Filistin. Saul terjepit, rakyatnya bercerai-berai, sembunyi di dalam gua. Dan saat itu Saul lagi deg-degan nungguin Samuel. Samuel seharusnya datang tapi dia sudah terlambat 7 hari. Harusnya dia mempersembahkan korban pendamaian untuk memohon belas kasih Tuhan. Bagaimana caranya menghadapi orang Filistin. Tetapi karena terlambat, Saul berinisiatif memakai hikmat manusianya sendiri untuk menentang Tuhan. Dia tahu ketetapan di zaman itu adalah hanya nabi yang boleh mempersembahkan korban bakaran. Tetapi karena dia pikir ngapain nunggu Samuel, udah langsung aja kita korbankan persembahan buat Tuhan. Dia lakukan itu dan sayang sekali begitu Samuel datang, Samuel kaget dan Samuel bilang, "Apa yang kamu lakukan? Kamu tahu raja itu tidak boleh mempersembahkan karena itu hanya tugas dari nabi. Tapi karena kamu berbuat demikian, Saul, pemerintahanmu tidak akan bertahan karena engkau tidak mengikuti perintah Tuhan." Sementara di sisi lain ada orang yang memiliki hikmat Allah. Sehingga di dalam kesesakan dia tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri, tetapi dia mengandalkan hikmatnya Allah. Orang ini namanya adalah Elisa. Dan hari ini kita akan lihat bagaimana orang yang memiliki hikmat Allah yang ada di dalam kesesakan tetap akan memilih hal-hal yang tepat. Tidak seperti Saul, tapi Elisa dia menanggapi kesesakan dengan cara yang benar. Ada 4 hal yang akan kita teladani dan ayat firman Tuhan hari ini terambil dari perikop 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 23. Di sana dikisahkan bagaimana Raja negeri Aram atau Syria saat ini sedang berusaha untuk menyerang bangsa Israel. Nah, yang menarik adalah Raja Aram ini marah sekali karena setiap kali dia melancarkan serangan, Raja Israel itu selalu tahu mereka mau serang kemana. Padahal sekali lagi ya dulu belum ada teknologi canggih, tapi setiap kali Raja Aram bilang serang sini, maka pasukan Israel tidak akan datang ke tempat itu. Dan ini terjadi berulang-ulang kali sampai akhirnya Raja Aram menyangka bahwa ada mata-mata di dalam pasukannya. Akhirnya prajuritnya lapor, dia bilang, "Tuanku Raja, sebetulnya yang membocorkan itu bukan salah satu dari kita. Tetapi ada nabi Allah namanya Elisa, dia tinggal di Dotan. Dia yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang apa strategi yang diucapkan oleh Raja." Bahkan yang luar biasa, di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 12, orangnya Raja Aram ini bilang, dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Kita lihat ternyata hikmat yang berasal dari Allah ini sifatnya tidak terbatas dan melampaui hukum-hukum alam. Buktinya Elisa tahu segala strategi Raja Aram, padahal itu disampaikan di kamar tidur, artinya di tempat yang tertutup, artinya di tempat yang aman. Tapi Elisa tetap tahu sehingga dia bisa memberitahukan kepada Raja Israel. Mengetahui hal itu tentunya Raja Aram begitu marah dan dia datangi kota di mana Elisa tinggal yaitu Dotan. Dia kerahkan orang-orang pasukan berkuda untuk mengepung tempat itu. Dan ketika bujangnya Elisa melihat apa yang sedang terjadi, dia begitu panik. Dan di dalam firman Tuhan dikatakan di sana dia berteriak dan bilang, "Celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat?" Bujangnya Elisa ini merupakan perlambangan orang yang tidak memiliki hikmat Tuhan. Kenapa? Karena orang yang memiliki hikmat Tuhan tidak akan menghadapi masalah seperti bujangnya Elisa. Dia ketika ada masalah dia bilang celaka. Artinya dia panik, perkataannya negatif. Dan juga dia bingung. Dia bilang apa yang harus kita perbuat? Elisa memang nabi, tapi untuk berperang sebagaimana Raja Israel berperang tentu dia tidak bisa.
Nah, karena itulah bujangnya panik ketakutan. Berapa banyak dari saudara yang ketika menghadapi masalah memiliki respon seperti bujangnya Elisa. Mungkin saudara bilang, aduh mampus deh, mati deh, celaka, ciloko. Nah, hati-hati. Ini menunjukkan bahwa kita harus belajar untuk memiliki hikmatnya Allah. Apa yang Elisa lakukan berbeda dengan apa yang bujangnya lakukan. Saya lihat di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 16a, ini tanggapan Elisa ketika mendengar ada begitu banyak pasukan yang menyerang dirinya. Yang pertama, Elisa menghadapi kesesakan dengan tenang. Orang yang mengandalkan diri sendiri, mengandalkan hikmat manusia, cenderung ketika menghadapi permasalahan menjadi panik karena dia sadar dia tidak mampu untuk keluar dari masalah tersebut. Sebaliknya, orang yang memiliki hikmat Tuhan, dia mengetahui, dia menjadi tenang, dia tetap percaya kepada Tuhan, dia tidak takut, sama seperti apa yang Elisa katakan kepada bujangnya. Ada seorang pendeta yang mau melakukan mission trip ke dalam sebuah pedalaman. Dan ketika mau melayani di pedalaman itu, tiba-tiba karena satu kecelakaan yang tidak disangka, kakinya putus sehingga harus diamputasi. Dia bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa ya Tuhan ini terjadi, padahal saya sudah memberikan hidup saya untuk melayani, saya mau pergi jadi misionaris, kenapa kaki saya harus diamputasi? Tapi dia tetap tenang, dia percaya bahwa Tuhan tetap beserta dengan dia. Dan akhirnya dia memutuskan untuk pakai kaki prostetik yang bohong. Ketika masuk ke pedalaman, ternyata dia terpisah dengan teman-temannya. Dan ternyata di tengah jalan dia ditangkap oleh suku pedalaman dan mau dipersembahkan kepada dewa. Ternyata suku di sana punya kebiasaannya untuk menyerahkan atau mengorbankan seorang manusia. Biasanya dari salah satu anggota dari suku tersebut. Tapi kalau ada orang lain ya tentu dia pilih orang lain lah untuk dikorbankan buat dewanya. Orang ini ketakutan, tapi dia percaya Tuhan tetap beserta. Tiba-tiba dia merasakan ada gatal di pahanya ya. Tempat sambungan antara pahanya dengan kaki prostetiknya. Akhirnya sambil nungguin di penjara dia buka itu kaki prostetik lalu dia garuk pahanya. Dia tidak sadar bahwa ternyata penjaga sedang lihat dia dan penjaga kaget sekali. Dia langsung lari ke kepala suku dan bilang, kepala suku, kita nggak bisa mempersembahkan orang ini karena ternyata dia orang yang cacat dan nggak bisa kita mempersembahkan dewa manusia yang ada kekurangannya. Karena itu dia dibebaskan dan akhirnya dia bisa ketemu lagi dengan teman-temannya. Orang yang punya hikmat, sekali lagi hikmat Allah membuat dia tetap tenang saat menghadapi masalah. Di tengah kepungan, Elisa tetap tenang. 2 Raja-Raja 6 ayat 16 menunjukkan jawabannya. Tadi dia berkata, jangan takut. Dikatakan oleh firman Tuhan, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Apakah saat ini Anda sedang menghadapi sebuah permasalahan? Apakah saudara tetap tenang ataukah saudara panik? Saudara mulai berkata negatif, berpikir negatif. Mari kita belajar dari Elisa. Elisa menghadapi kesesakan dengan tenang. Karena dia tahu janji Tuhan, dia tahu ketetapan Tuhan, dia tahu perintah Tuhan. Karena itulah Elisa tetap menjadi tenang. Yang kedua yang Elisa lakukan ketika menghadapi kesesakan sebagai orang yang punya hikmat Allah, dia menghadapi kesesakan dengan mata iman. 2 Raja-Raja 6 ayat 17 firman Tuhan berkata, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Kalau saudara lihat di tangan saya ini ada remote. Kalau saya bertanya mana yang lebih besar? Remote ini ataukah matahari? Kita tahu faktanya matahari tentu lebih besar.
Tapi bisa saja remote ini terlihat lebih besar. Kok bisa? Tergantung ditaruh di mana. Jika saya menaruh remote ini di depan mata saya, tentu remote ini menjadi lebih besar daripada matahari. Seringkali kita tidak menyadari bahwa Allah memimpin dan menyertai kita. Meskipun di dalam kesulitan, kita seringkali tidak melihat ada bantuan-bantuan yang Tuhan berikan. Karena itulah penting buat Elisa. Berbeda dengan bujangnya, Elisa bisa melihat dengan mata iman sehingga dia tidak menjadi panik. Kembali ke pribadi Saul. Kalau tadi kita lihat dalam kesesakan, Saul justru takut, panik. Dia malah mempersembahkan korban bakaran. Dia takut kehilangan kepercayaan dari rakyat, dia tidak bisa tenang. Dan dia ketika menghadapi satu pertempuran lain dengan Goliat, sama-sama bukan orang yang punya hikmat Allah. Karena dia melihat dengan apa yang dia bisa lihat secara jasmani. Buktinya, waktu melawan Goliat, Saul memberikan jubah perangnya kepada Daud. Padahal Daud bilang, aduh ini kegedean, terlalu berat, saya nggak bisa bergerak. Sementara Daud, orang yang punya hikmat Allah, dia tetap tenang. Dan dia mendatangi Goliat dengan apa? Dengan tongkat. Sampai Goliat marah-marah, dia bilang, anjingkah engkau mendatangi aku dengan tongkat? Tapi Daud tahu, dia mendatangi Goliat bukan hanya dengan tongkat, tapi dengan nama Tuhan. Dan yang luar biasa adalah, mungkin buat orang yang lihat dengan mata jasmani, dia akan bilang, Goliat besar sekali, sulit untuk dikalahkan. Tapi buat Daud, Daud bilang, Goliat besar sekali sehingga sulit untuk terluput, sulit untuk gak kena, sulit untuk diluputkan. Targetnya besar sekali. Dan inilah cara orang-orang yang melihat dengan mata iman. Hari ini saudara saya tanya, apakah di dalam kehidupan kita sudah belajar melihat dengan mata iman? Ketika kita melihat dengan mata iman, yang kita lihat bukan masalah. Artinya fokus kita bukan pada masalah. Masalah boleh ada. Tapi kita tidak terfokus lagi pada masalah itu sehingga kita melupakan penyertaan Tuhan. Mari sama seperti Elisa, dia mampu melihat penyertaan Tuhan. Kereta berkuda api yang menjagai di sekeliling mereka. Dan jangan seperti bujangnya Elisa yang malah berfokus pada prajurit tentara Aram. Hadapilah kesesakan dengan mata iman. Yang ketiga, Elisa juga menghadapi kesesakan dengan berdoa. 2 Raja-Raja 6 ayat 18 firman Tuhan berkata, ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan. Butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Dan apa yang dilakukan? Maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Saya melihat bahwa doa adalah kunci kemenangan. Setiap orang yang dipimpin oleh hikmat Allah di dalam firman Tuhan selalu berdoa. Elisa saat menghadapi masalah, ada orang Aram datang, dia berdoa. Kalau kita lihat Daniel akan dimasukkan ke gua singa, ada dekrit yang dikeluarkan untuk menangkap dia. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Rasul Paulus di dalam penjara, ketika menghadapi kesesakan, apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Dan yang luar biasa, Tuhan Yesus sendiri berdoa. Di dalam kesesakan ketika mau menghadap Golgota, Yesus masuk untuk berdoa di dalam taman Getsemani. Dia mencurahkan hatinya kepada Tuhan. Inilah yang dihadapi oleh orang-orang yang memiliki hikmat Allah di dalam kesesakan, yaitu mereka pasti berdoa. Seringkali kita bilang, kayaknya kita selalu gak punya waktu untuk berdoa. Dan saya ingat banget ada satu quotes yang bilang, we always won't have time to pray unless we make time. Kita selalu tidak akan pernah punya waktu untuk berdoa, kecuali kalau kita menyisihkan waktu untuk berdoa. Kalau kita mengetahui doa itu adalah sesuatu yang luar biasa, maka kita pasti berdoa.
Saya masih ingat ada sebuah kisah nyata yang terjadi di dalam sebuah kota yang sedang kerusuhan. Massa masuk merangsak, menghancurkan satu gedung gereja yang ternyata di balik mimbar panggung gereja, saudara biasa tahu ada pintu untuk keluar, worship leader, singer, atau pelayan Tuhan. Di sana ada begitu banyak orang yang sedang latihan karena kerusuhan ini terjadi di pagi hari. Mereka di dalam ketakutan sekali tidak bisa keluar dan akhirnya mereka berdoa. Mereka berdoa doa yang dikatakan oleh Elisa, Tuhan butakanlah orang-orang yang ada di sana. Dan saudara tahu apa yang terjadi. Ternyata orang-orang yang masuk untuk menghancurkan main hall dari gereja tersebut, entah gimana seperti tidak melihat pintu yang ada di belakang. Sehingga semua orang yang ada di belakang terluput, tidak ada satupun yang terluka. Ketika semua masa keluar, orang-orang ini bisa cari tempat yang lebih aman. Saya percaya bahwa mujizat bisa terjadi kalau seseorang berdoa. Yakobus 5 ayat 16 berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tapi kalaupun mujizat tidak terjadi, kita percaya ada mujizat lain yang terjadi. Yaitu ketika hati kita diubahkan kepada apa yang kita hadapi, kita bisa bilang sama Tuhan, Tuhan kuatkan saya. Dan itu juga mujizat yang luar biasa. Kapan terakhir kali saudara berdoa? Mari di dalam segala situasi, apalagi dalam kesesakan, kita berdoa, minta sama Tuhan sesuatu yang mungkin saudara belum pernah minta sebelumnya. Karena orang yang memiliki hikmat Allah tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi dia akan bertekun dalam doa. Yang keempat, yang terakhir, Elisa menghadapi kesesakan dengan kasih. Kalau saya lanjutkan kisah di 2 Raja-Raja 6 tadi, kita temukan bahwa pasukan Aram setelah dibutakan bertemu dengan Elisa, tapi mereka tidak menyadari itu Elisa. Elisa tuntun mereka, bawa mereka ke Samaria, di mana tentara Israel sudah bersiap-siap di sana. Dan ketika sampai di Samaria, 2 Raja-Raja 6 ayat 20 berkata, ya Tuhan bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membukakan mata mereka sehingga mereka melihat. Dan mereka heran karena mereka ada di tengah-tengah Samaria. Saudara bisa bayangkan orang-orang ini tiba-tiba cering matanya dibukakan dan dia kaget sekali karena ada di tengah-tengah markas musuh. Kira-kira kalau saudara jadi Elisa, apa yang saudara akan lakukan? Tadi dikepung, sekarang dibantu Tuhan sehingga yang mengepung bisa ada di tengah-tengah barisan orang Israel. Kesempatan itu tentu kita bisa gunakan untuk membalas dendam, bukan? Tapi apa yang terjadi? 2 Raja-Raja 6 ayat 21 berkata, bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, katakanlah apakah kubunuh mereka Bapak? Tetapi jawabnya jangan, biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi Elisa berkata, hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka supaya mereka makan dan minum. Lalu pulang kepada tuan mereka. Dan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Pasukan Israel melakukan tepat seperti yang dimintakan. Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Tentu ini bukan hikmat manusia, ini adalah hikmat Allah. Hikmat manusia mungkin bilang hancur, binasakan, hajar, balas dendam. Tapi Elisa bilang, hidangkanlah makanan di depan mereka. Biarkan mereka pulang bertemu dengan Tuhan mereka. Hikmat manusia berbeda dengan hikmat Allah. Mungkin dalam kehidupan kita, hikmat manusia bilang, kalau mau karir naik, harus jilat ke atas, sikut ke kanan kiri, injak ke bawah. Tapi hikmat Tuhan bilang, jaga kelakuanmu tetap jujur. Mungkin dunia, hikmat manusia berkata, balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi hikmat Tuhan bilang, balas kejahatan dengan kebaikan. Mungkin dunia bilang, balas musuhmu. Tapi hikmat Allah bilang, berdoalah, berkatilah orang yang menganiaya engkau. Ini sekali lagi adalah cara Allah
untuk menghadapi masalah. Dan Tuhan ingin kita ketika menghadapi permasalahan sekalipun, kita tetap memberikan kebaikan, kasih dalam hidup kita. Saya ingat di 1 Samuel 30, Daud saat itu sedang mengalami kesesakan. Dia mengalami serangan di Ziklag di mana anak dan istrinya ditahan. Semua barang dijarah. Tapi apa yang dia lakukan? Di tengah jalan waktu mengejar orang Amalek, dia menemukan ada seorang budak Mesir yang terkapar di sana. Daud tidak bilang, aduh maaf ya saya lagi kejar orang Amalek nih. Nanti kalau saya tolong kamu saya nggak punya waktu. Apakah dia lakukan itu? Tidak. Dia ambil budak ini, dia kasih makan, dia kasih minum. Dan tanpa disangka ternyata budak ini adalah budak dari gerombolan Amalek. Sehingga dialah yang menjadi kunci untuk kasih tahu Daud dan pasukannya kemana mereka akan dan harus pergi. Ingat, keadaan yang sulit tidak seharusnya membuat kita sulit untuk berbuat baik. Sama seperti orang-orang di Berlin Timur dan Berlin Barat. Orang-orang Berlin Timur karena dia tidak suka dengan keadaan pemerintahannya, dia selalu lemparkan sampah ke Berlin Barat. Tapi Berlin Barat yang pemerintahannya saat itu lebih baik daripada Berlin Timur berkata, kita nggak akan balas sampah yang dilempar oleh Berlin Timur dari tembok Berlin yang sebelah sana. Tapi kita akan berikan makanan, kita akan berikan hal-hal yang baik. Dan apa yang terjadi? Setelah Berlin Barat memberi yang baik kepada Berlin Timur tidak pernah lagi memberikan sesuatu yang buruk, melemparkan sampah ke Berlin Barat. Saudara bisa bayangkan, kalau seandainya Elisa menyuruh orang Israel untuk membunuh pasukan Aram, kira-kira apa yang akan terjadi? Saya rasa akan ada pertumpahan darah yang lebih luar biasa lagi. Mungkin orang Aram akan membalas apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tapi karena dikasih makan, 2 Raja-Raja 6 ayat 23b bilang, sesudah itu dibiarkannya mereka pulang kepada Tuhan mereka. Dan semenjak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Dengan hikmat Allah, dengan kasih, satu pertentangan bisa terselesaikan dengan baik. Ingat dan sadari ini, orang yang memiliki hikmat Allah saat menghadapi kesesakan, dia akan menghadapi dengan tenang, menghadapi dengan iman, menghadapi dengan berdoa, dan menghadapi dengan kasih. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita mendapatkan hikmat Tuhan? Yakobus 1 ayat 5 tadi berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Yang pertama kita harus meminta. Dan yang kedua Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Yang kedua bukan hanya meminta, kita juga harus takut akan Tuhan. Agar hidup kita memiliki hikmat Tuhan, takut akan Tuhan itu pertama-tama artinya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati kita. Sebab 1 Korintus 1 ayat 30 berkata, tetapi oleh Dia kamu berada dalam kasih Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Hikmat Allah tidak terlepas dari pribadi Kristus. Jadi kita nggak bisa bilang saya ingin hidup dipimpin hikmat Allah, tapi saya nggak mau terima Yesus Kristus, nggak bisa. Kalau kita hidup mau dipimpin oleh hikmat Allah, kita harus menerima pimpinan Tuhan Yesus Kristus sepenuhnya di dalam hidup kita. Hari ini, di dalam segala situasi, maukah saudara menerima Tuhan Yesus, Sang hikmat Allah ke dalam hidup kita, hati kita, diri kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar kita dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita secara otomatis memiliki hikmat Allah dalam hidup kita, sehingga dalam segala situasi kita tidak mengandalkan hikmat kita sendiri, tetapi kita mengandalkan hikmat Allah. Saya berdoa dalam segala kesesakan
saudara diberikan hikmat Allah untuk mengambil keputusan yang tepat. Kiranya firman ini memberkati dan mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang selalu beserta dengan kami. Engkau yang memperlengkapi kami, memberikan kami hikmat-Mu untuk kami bisa hidup, untuk kami bisa dipimpin ke dalam kebenaran firman. Dimanapun kami berada, apapun yang terjadi, kami percaya Tuhan. Kalau kami beserta dengan Engkau, hikmat Allah ada dalam diri kami akan keluar dan menang dari masalah. Ajarkan kami untuk menghadapi segala situasi dengan tenang. Ajarkan kami melihat segala situasi dari kacamata, mata iman kami. Ajarkan kami untuk tidak lupa berdoa, karena kami percaya ketika kami berdoa, itu bukti kami mengandalkan Engkau. Dan ajarkan kami untuk selalu memberikan kasih kemanapun kami berada. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan rindu untuk dipimpin hikmat Allah di dalam hidupnya. Biarkan saudara-saudara yang ada membuka hati mereka Tuhan. Dan Engkau masuk bertahta di dalam hidup mereka. Sehingga mereka mengenal jalan kebenaran satu-satunya yang menuntun mereka kepada Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Kau materaikan firman ini, memberikan kekuatan untuk setiap yang mendengarnya. Dan kami yakin ketika kami melakukan firman-Mu, Kau Allah yang setia dan adil, yang akan membawa kami daripada kemenangan kepada kemenangan yang lain. Sehingga kami melihat kemuliaan Allah dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.